Genta atau bajra mungkin sudah tidak asing lagi, khususnya bagi umat Hindu di Bali, di mana genta atau bajra sering dilihat dipakai oleh sulinggih atau pandita dan pemangku atau pinandita ketika memimpin sebuah pelaksanaan upacara yajna. Sebenarnya genta atau bajra memiliki fungsi yang sangat penting di dalam upacara yajna. Yang diutamakan dari penggunaan genta atau bajra sebagai pengiring upacara yajna adalah getaran magis spiritualnya. Kuat dan lemahnya getaran magis spiritual yang ditimbulkan tergantung dari tingkat kesucian dan kekuatan batin dari orang yang membunyikannya. Tentunya genta atau bajra yang dipakai ketika pelaksanaan upacara yajna sudah melalui proses sakralisasi di Paspas dan di Pasupati. Fungsi genta juga tertuang di dalam mantra Naskara Genta. Arti mantra tersebut menjabarkan alunan suara genta sesungguhnya adalah tepatnya om, atau aum, atau ang, mum, mang, atau Brahma Wisnu Siwa yang juga sebagai alam semesta. Jadi, dalam suara genta itulah Sang Hyang Widi berstana. Karena itu, melalui suara genta itulah umat semestinya memuja ide Sang Hyang Widiasa tanpa ragu karena pahalanya sangat besar. Seorang pinandita semestinya yakin dan percaya bahwa setiap pelaksanaan puja stawa dengan mempergunakan genta, ide Sang Hyang Widiasa selalu berada di sampingnya, dan karena itu harus melakukan tugasnya tanpa ragu dan tanpa rasa cemas. Selain bajra atau genta yang umum kita sering lihat dalam proses upacara di Bali, juga dikenal beberapa jenis bajra ataupun genta. Misalnya genta orang. Genta ini terbuat dari kuningan, terdiri dari genta yang kecil-kecil yang ditempatkan dalam satu tempat, yang dilengkapi dengan ornamen yang beragam dan biasanya dilengkapi dengan tangkai tempat untuk memegang. Dan apabila dimainkan, suaranya terdengar gemerincing. Bentuk dan modelnya juga sangat beragam. Cara menggunakannya dengan menggoyangkan arah kanan dan juga arah kiri. Jenis genta selanjutnya yaitu genta uter atau bajra uter. Bajra uter ini terbuat dari kuningan serta dilengkapi dengan tongkat kecil dan ornamen yang beragam. Bentuk dan modelnya sangat beragam. Cara penggunaannya dengan dipukul sekali dengan tongkat kecil, kemudian diputarkan pada bibir bajra uter tersebut searah dengan jarum jam. Jika kita mendengarkan suara bajra uter ini dengan sama, suara yang terdengar terasa memenuhi angkasa. Kegunaannya adalah untuk nuhur atau menurunkan para linggih dewa nawa sanga untuk menyaksikan para buddha bukti menerima lelabahan atau taru. Selain itu, suara genta atau bajra juga berfungsi sebagai media komunikasi untuk menghantarkan persembahan umat. Alunan suara genta atau bajra juga sebagai media untuk konsentrasi di dalam melaksanakan upacara yajna. Antara sulinggi atau pandita dengan pemangku, penggunaan genta atau bajra tentu dibatasi aturan dan kewenangan yang biasa disebut dengan sesana. Hal itu diakibatkan oleh perbedaan tingkat antara sulinggi dengan pemangku. Seorang pemangku atau pinandita dalam sesananya ketika menggunakan genta atau bajra hanya diperkenankan memegang genta atau bajra pada tangkainya saja. Sesana atau tata cara pemegangan genta
atau bajra oleh pemangku. Ini disebut dengan istilah saat mimang. Jadi, seorang pemangku atau pinandita ketika menggunakan genta atau bajra tidak diperkenankan memegang bagian atas dari genta atau bajra yang memiliki 5 cabang yang dikenal dengan istilah panca siwa. Bagian atas genta atau bajra tersebut adalah kewenangan dari sulingge atau pinandita yang telah melalui proses dwijati. Perbedaan ini tentunya sangat menonjol pada saat pemegangan atau penggunaan genta di saat proses upacara berlangsung. Secara religius, genta dipandang sebagai senjata Dewa Iswara yang berkedudukan di arah timur. Dengan aksara sang atau sa, aksara suci pertama, dasa aksara. Sebagai senjata Dewa Iswara, maka genta tersebut sangat disakralkan dan karena itu tidak boleh dipergunakan sembarang orang. Genta atau bajra hanya boleh digunakan oleh mereka yang sudah diwinten, sudah disucikan secara niskala oleh pendeta. Manakala seorang pinandita yang belum diwinten, maka tentu penggunaan genta itu belum dibenarkan. Jika benar masih ada pinandita seperti itu, maka sayogianya yang bersangkutan segera menyucikan diri melalui pawintenan. Menurut salah satu mangku di Bali, yaitu Mangku Iwayan Satra, kegunaan genta oragini dibilang yaitu untuk ngetagang jiwa buron yang berbisa atau beracun yang bisa membuat gatal. Selain dari bentuknya yang beragam dan cara penggunaannya yang berbeda-beda, suara genta juga memiliki jenis. Jenis suara yang pertama yaitu lembu mangandukut. Suaranya seperti kelontongan sapi ketika makan rumput. Suara ini biasa digunakan pada saat upacara Dewa Yajna. Jenis suara yang kedua yaitu Brahma ngisep sari. Suaranya seperti dengung kumbang yang terbang hendak mengisap sari bunga. Suara ini biasa digunakan pada saat upacara manusia, pitra, dan juga resiannya. Nah, jenis suara yang ketiga pada bajra yaitu Bima Kroda. Suaranya seperti ribut seperti Bima mengamuk. Suara ini biasa digunakan pada saat upacara Buddhayajna. Selain menjadi sarana upacara yang sakral, perawatan genta juga harus diperhatikan kesakralannya. Sebagai sarana yang sakral, genta tidak dapat diperlakukan sembarangan. Secara skala, genta perlu dirawat dengan menggunakan asam atau lunak atau buah badung. Dapat pula dibersihkan dengan bahan kimia berupa brasu. Di samping itu, tentu memerlukan perawatan harian berupa pembersihan dengan lap yang bersih. Nah, itu merupakan perawatan genta secara skala. Secara niskala, genta juga perlu dirawat dengan cara dipaspas, dipasupati pada tumpak landep dan Hari Raya Saraswati.
Sebagai bagian utama atau bagian yang terpenting dalam penyampaian atau hubungan langsung dengan ide Sang Hyang Widi sebagai benda sakral, genta sebaiknya tidak ditaruh sembarangan dan jangan sampai setiap orang memegang dan memainkannya. Hal tersebut dapat merusak kesakralan dari genta tersebut. Nah, itulah penyampaian mengenai sarana persembahyangan, yaitu genta, yang dimana genta memiliki nilai kesakralan yang tinggi dan perlu dijaga kesakralannya. Kita sebagai generasi penerus dari tradisi yang terdapat di Bali harus bisa menjaga eksistensi dan keberadaan seni sakral yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam ritual-ritual keagamaan dan juga ritual yadnya di Bali. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, jika terdapat salah kata atau salah ucap dari saya mohon maaf. Sampai jumpa. See you next time.